perubahan minta wata bisa diberikan juga kan ada tanah keluar, tanah masuk seperti itu. Dan kapasitas kota di sini tetap mengikuti apa yang menjadi sudah menjadi ketetapan bahwa kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian LHK. Dalam hal ini tentunya itu yang menjadi pegangan dalam kegiatan pengelolaan di lapangan. Itu seperti itu, Pak. Ya, pimpinan. Sebentar ya. Ini sudah kembali lagi. Buat saya nggak menarik, nggak menarik. Tapal batas segala macam teknik nggak menarik. Dibuktikan, sudah dibuktikan. Batas itu sudah dibuktikan. Sekarang tinggal gini aja sederhana kata saya. Buktikan hasil wislah rojak tadi. Pembeliannya ke siapa dia beli? Ya nanti. Ya itu nanti saya minta itu pimpinan. Ya. Jadi kalau dikembalikan ini kepada apa batas, begini kemudian buat capek pimpinan bagi itu. Itu yang menjadi clear. Pak Camat juga senang. Oh iya, ini dapat beli si anu tempatnya di Jengkol anu. Bandingkan dengan DC. Ada nggak nomor surat DC? Ada nggak pemiliknya DC? Begitu ada, kalah dia. Saya walaupun saya mendampingi beliau, mendampingi masyarakat, begitu di buku sayanya ada, clear, berarti yang benar ini. Itu loh, sederhana. Nggak usah bolak-balik. Nah, ini Ruislah, katanya di pengadilan, hasil Ruislah, sekian 2 hektar. Iya, yang Ruislah itu bukan hasil ngetok. Ya, hasil belinya ke siapa? Kan ada warganya Pak Camat di desa itu. Mana kwitansinya? Mana biliknya? Samakan dengan buku saya yang gedenya itu, buku besar. Oh, nomornya ini si Anu, sekian. Nggak ada diratakan, misal 2 hektar, semua 2 hektar, nggak ada. Paling luas bisa 1 pembagian, 600 meter, nggak ada itu. Boleh dicek di buku saya. Baik. Itu aja lah. Terima kasih. Sampai. Maksud saya gini, ya, agar semua ini kan tetap ya. Kita kan dalam rangka menemukan novum baru ya. Dalam konteks kan tadi dijelaskan Pak. Dijelaskan atas nama Abdul Rojak melakukan pembelian. Itu akan muaranya ke sana. Nah, adakah bukti mungkin permulaan dari pihak perhutani menerangkan bahwa Abdul Rojak memberikan secuil keterangan dalam rangka konteks memperkuat tanah yang tadinya lama dikuasai masyarakat itu? Ada nggak? Pernah ada masukan? Terima kasih Pak. Jadi apa yang tadi disampaikan tentang proses tukar-menukar kawasan hutan, kawasan pasar yang ada, tentunya di persidangan sudah disampaikan oleh kuasa hukum kami. Nanti kalau misalnya bapak-bapak masih mempertanyakan, silakan di persidangan boleh seperti itu. Tentunya dari persidangan beberapa kali persidangan, rekan-rekan sudah silakan. Lembaga negara yang kuat nih, punten pimpinan ya. Kami ini rakyat menang di pengadilan segala dokumen ada. Di pengadilan menang ada, di tinggi ada. Kalah pun kami kasihkan ke DPR. Nah ini lembaga negara, bapaknya rakyat tuh. Ini bapaknya masyarakat hutan. Masa secuil gini aja nggak mau ngasih? Bohong banget itu. Gak kelas itu. Baik, terima kasih Pak Ais ya. Tetap menjaga ini agar kita jalannya rapat ini bisa selesai dengan seksama. Jadi jelas bahwa tidak ada novum dalam konteks 33 atas nama Raja, 33 orang yang tadi. Baik, terima kasih Pak Kepala. Saya kira pimpinan Pak Ketua Komisi 1 untuk memberikan rekomendasi atas nama lembaga rakyat kaitan dengan proses ini. Saya kira kembalikan kepada Ketua. Terima kasih semuanya ya, para pihak ya. Oke, terima kasih Komisi 3. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih ke teman-teman dari pihak terkait, BPN, Perhutani, dan Pak Camat, dan juga teman-teman dari masyarakat. Kami dari DPRD, dari awal juga sudah saya sampaikan, permasalahannya adalah permasalahan yang klasik. Sebenarnya kan ini agak sedikit krusial ya. Krusialnya agak rumitnya gini. Permasalahan ruslahnya ini nih. Yang jadi masalah kan itu. Permasalahan ruslahnya itu. Coba kalau bicara tapal batas sesuai dengan
sidang lapangan itu udah jelas. Tapi yang menjadi permasalahan adalah Ruslah. Ini catatan aja dari kami dari DPRD, saya sebagai Ketua Komisi 1, baik bagi Perhutani maupun bagi BPN, tolong ini dicatat dengan baik. Karena Bapak-Bapak ini adalah lembaga negara yang memang punya kewajiban besar untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Agar tidak terjadi lagi ke depan permasalahan-permasalahan seperti itu. Catatan saya pertama tadi, per 10 tahun yang harus digarisbawahi, penentuan atau revitalisasi batas tapal batas perhutani. Ini harus jadi catatan, terkhusus bagi BPN, Mbak. Karena saya kira dan saya lihat sepihak, tidak pernah melibatkan masyarakat. Itu catatan pentingnya. Itu catatan. Saya juga sebagai korban sebenarnya. Ya. Kalau boleh dibilang gitu. Ketika ini tadi yang disampaikan, ini lahan sesuai dengan C, pemilik membayar pajak dari tahun sekian ke tahun sekian, tetapi ketika sudah diplotting oleh perhutani, masyarakat tidak bisa membikinkan legalitas dalam bentuk sertifikat. Nah, itu catatan. Tolong BPN juga terus-menerus berkoordinasi dengan kami, saya khususnya di Komisi 1 ya. Karena memang mungkin setelah ini masih banyak permasalahan-permasalahan tanah. Kemarin permasalahan tanah yang ada di Taman Sari, kami juga di Komisi 1 sedikit kerepotan karena tidak pernah bertemu dengan bapak-bapak, dan memang saya masuk Komisi 1 itu sudah berlalu sebenarnya permasalahan. Dan rekomendasi kita satu, tolong jalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan apabila ada permasalahan dengan masyarakat, tidak lantas mengambil keputusan secara sepihak. Itu yang pertama. Yang kedua, dan kawan-kawan dari masyarakat juga, teman-teman dari masyarakat, kita juga harus menghargai proses hukum yang sedang berjalan, dan kami juga tidak bisa terus menyalahkan dari pihak perhutani. Dan seharusnya memang yang hadir hari ini adalah kuasa hukum dari perhutani, yang secara de facto dia pemegang segala bentuk dasar. Nah, ini evaluasi kita dan catatan saya. Tolong hargai proses hukum yang sedang berjalan, Kang Haji alias saya. Karena kami di DPRD bukan eksekutor, kami hanya sebatas fasilitator dan mencoba mempertemukan kedua belah pihak. Walaupun pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Dan saya yakin teman-teman tidak sesuai dengan harapan hasil rapat kita hari ini. Itu saja mungkin dari saya. Ada tambahan dari yang lain? Cukup. Sebelum saya akhiri, Ada sedikit Sok Ketua. Ini saja saya mendapatkan risalah deklarasi pembentukan LMD apa di Apel 11 April 2022. 2022 apa bulan April Pak, belum lama. Iya. Saya lihat ada Pak Camat juga di foto ini kan gitu loh. Terus ketuanya di sini adalah Kepala Desa Margono, Mulyasari. Nah, saya ingin bertanyakan tuh legalitas daripada LMDH karena yang namanya lurah dan Pak Camat itu adalah untuk mengayomi rakyat. Kalau ada lembaga masyarakat desa hutan, gimana itu Pak? Daerah hutan, desa hutan itu Daerah hutan. desa hutan. Pak Camat. Jadi semuanya belum tahu LMDH itu apa. Hari ini buktikan Pak Camat. Gitu gitu. Ayo Pak, mana Pak Ega? Ya, terima kasih. Khususnya ke saya nih, wakil saya. Memang pada saat itu juga saya diundang Pak, ketika memang
acaranya begitu dadakan. Saya juga sempat menanyakan ke waktu itu ke Pak Nace, kok bisa kepala desa saya jadi LMDH? Pak Nace. Oh, Nace. Iya, kan gitu. Itu sah-sah saja mendapatkan gitu. Ya karena sekarang gini, ketika ini masa tanda tangan LMDH juga kepala desa Itu dia. Itu juga saya sempat tanyakan Pak seperti itu. Saya juga sarankan ke Pak Lurah yang LMDH silakan lebih baik diserahkan aja kepada yang lain seperti itu. Jadi kedua anak kan gitu. Oke. Itu kepala desanya sebagai ketua LMDH. Berarti juru makan juru kan? Anu istilah LMDH kepala desa. Anu jadi ketuanya kepala desa. Jangan lucu gini lagi. LMDH itu kan kepala desa. Iya. SKLMDH kepala desa, penerimanya kepala desa. Juru makan juru. Ya, ada lagi tugas pokoknya nih. Pimpinan ini lucu nih tugasnya nih ya. Tugas LMDH itu kan memberdayakan ya, hutan-hutan dari bertani. Anggap punya bertani berdayakan. Pertanyaan saya ke Pak Camat, kalau tanah itu milik warga, terus siapa yang ngatur? Hah? Mau ngatur yang punya warga? Kan gimana warga ya kan? Nah itu dia, ini bolak-balik blekok. Pak Camat punten, sebagai saya hormat kakak saya, orang bersih di Kota Baru, orang bersih. Jujur aja lah, saya ini warganya. Jujur aja. Anulir itu dari itu nggak benar itu gitu. Makanya saya dijadikan dewan penasihat juga nggak mau kan. Oh, nah, itu dia. Saya hafal. Oke, udah. Tapi saya lucu aja gitu, lucu aja. Ini paham nggak kepala desa? Pokoknya marah sekarang salah. Oh, masuk. Izin, saya sepakat dengan pimpinan rapat terkait kapal Pak. Itu BPN Pak yang selalu jadi kemuat dengan Bapak. Ya seharusnya tadi Pak, kapal batas itu ditetapkan oleh seluruh stakeholder. Sebelum itu ada kesepakatan, harusnya jangan ditetapkan kapal batas kan seperti itu. Saya sepakat dengan itu. Nanti untuk mengurangi tadi. Kadang-kadang permasalahan di lapangan. Jadi kita hanya menerima berdasarkan dokumen koordinat hanya itu. Harusnya tadi mana batas kewenangan, mana batas warga. Sepakat mereka, insya Allah nggak ada masalah kalau itu ditetapkan oleh semua pihak. Demikian ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya. Cukup. Mohon maaf, bapak-bapak dan Kang Hadi Alyasa sebagai kuasa hukum dari masyarakat. Kalau memang hasil rapat hari ini kami dari DPRD tidak bisa memuaskan karena kami bukan alat pemuas. Iya, kami bukan alat pemuas, tapi kami hanya alat penghangat. Oke, terima kasih semuanya. Saya kira cukup. Duduk. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dengan Bapak kuasa hukum, kami dari jurnalis ingin menanyakan hasil dari ini dan satu ya hasilnya, kedua keinginan yang utama, yang ketiga bagaimana tindak lanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Ilyas Budiarto selaku kuasa hukum masyarakat Desa Mulyasari di Kecamatan Ciampel, Karawang. Nah itu Pak Ara, Pak Aceh, Pak Adang, dan Pak Dadang. Selama ini berkonflik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Karawang, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, menang dengan bukti kepemilikan yang lengkap. Lalu di Mahkamah Agung dikalahkan. Nah kemudian kenapa kemudian sampai ke wakil rakyat kemari? Ternyata saudara familinya di luar yang 9 hektar itu ada 100 hektar orang-orang yang ada di wilayah Ciampel itu terusir dari lokasi tanah, kan diklaim oleh perhutani. Nah inilah kemudian keresahan masyarakat ini mengadukan kepada wakil rakyat. Hanya kemudian di sini kami sudah menunjukkan semua alat bukti yang pernah ditunjukkan di pengadilan negeri itu. Mereka hari ini tidak perhutani ya, tidak bisa menunjukkan bukti validitas kepemilikannya apa. Cuman klaim atas SK Menteri Kehutanan, SK Menteri Kehutanan. Kan kacau. Udah begitu sekarang lurah dan camatnya
dia Pak Lurah Margono itu ketua lembaga masyarakat desa hutan. Padahal lurah kan dipilih oleh rakyat. Masa di atas nama hutan lagi, kacau lagi nih urusan. Pantaslah rakyat tergusur-gusur. Coba tanya wartawan kepada kepala desa Margono, tanyakan ke Pak Camatnya, bagaimana ini absurditas persoalan negara demokrasi itu, pemimpin dipilih rakyat langsung, kok malah bangga. Nah ini saudara Nace juga, pertanyakan itu dia ke situ. Itu kan saya kirim fotonya itu yang deklarasi mereka itu kan, apa itu LMDH. Nah, jadi hari ini harapannya adalah kemudian DPRD ada rekomendasi barangkali, bukan intervensi kepada lembaga yudikatif, akan tetapi hal-hal yang sangat lemah diungkapkan di sini, ya kan? Bahkan saya sampai ungkapkan itu yang namanya Abdul Rojak membeli tanah di warga Cimahi, ya tadi saya bilang itu Kecamatan Kelari. Itu bukti baru lagi. Kalau mau kan mereka oke, menangkap dong berita itu, sinyal itu. Mari kita ketemulah orang Cimahi itu di mana lokasi tanahnya. Dia bilang membeli tanah 60 hektar itu dari 33 warga, koordinatornya Margon Abdul Rojak. Nah, ini sebuah misteri. Ini saya ketemu dua minggu yang lalu. Yang Abdul Rojak. Abdul Rojak ini dia membeli tanah dari 33 warga dan lokasi tanahnya katanya di wilayah Ciampel, Kecamatan Ciampel. Akan tetapi Abdul Rojak itu kemudian dijual ke Perhutani. Ceritanya begitu, Pak. Itu yang diklaim oleh Perhutani di pengadilan. Nah, saya bilang ada warga yang menjual 33 bidangnya itu, 33 warga itu kepada Perhutani itu bukan di situ. Ada warga Cimahi yang mengatakan itu. Tapi tadi kan kita lihat tidak proaktif kok Perhutaninya. Aneh kan? Tidak pro kepada sebuah kebenaran. Mau saya katakan itu. Gitu kira-kira, Pak. Itu berapa hektar, Pak, itu yang di 66 hektar. 66 hektar. Bahkan di 66 hektar yang dekat Pak itu yang ada petanya saya, dekat Pak Aceng itu, Pak Apara. Itu ada yang namanya milik desa. Ini desa Mulyasari loh, 66 hektar ini. Tapi diklaim oleh Perhutani. Pertanyaan saya, kenapa kok Perhutani mengklaim? Satu, kedua, kok bisa membeli dari si Rojak? Nah, ini lagi pertanyaan lagi, lucu lagi. Lucu nggak? Wah, lucu. Coba jelasin deh. Wah, saya bukan wilayah saya karena Perhutani itu kan. Kenapa Perhutani membeli Rojak? Deal. Ya. Terima kasih ya dengan Bapak sama tadi. Pak Haji Ilyas Budianto. Alhamdulillah, sarjana hukum.